Sedia mendahulukan kepentingan agama, bangsa dan negara serta komunitas di atas kepentingan pribadi. Di atas kepentingan pribadi. Tiap pelaksanaan menjunjung tinggi persaudaraan, mengamalkan nilai toleransi dan empati kepada sesama, demi kebenaran dan kemanusiaan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. إذن إن شاء الله نحن نجيء لعندك يا أبو فاتح ممكن بعد الساعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اخفي يا أخي شلون يعني؟ بس هذا حقيقي لو لعبة. في كمان لعبة.
Oh iya. Nanti kalau sudah siap kita panggil kita undang. Iya. Boleh. Upacara penutupan tes. Upacara penutupan di Klatsar Abi Responsif siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Siap! Gerak! Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan. Lapor upacara penutupan di Klatsar 1 Abi Responsif siap dilaksanakan. Laksanakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Upacara penutupan di Klatsar 1 ABI responsif siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Siap! Gerak! Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan ikrar ABI responsif. Ikrar Ahlul Bait Indonesia responsif. Kami, generasi Mahdawi. Demi kesucian Ahlul Bait Nabi berjanji. Satu. Bersedia mendahulukan kepentingan agama. Bangsa dan negara serta komunitas. Di atas kepentingan pribadi. Dua. Siap melaksanakan perintah. Dan patuh kepada pimpinan. Tiga. Menjalankan setiap misi dan tugas. Semata-mata demi keridhaan Allah. Empat. Menjaga martabat. Dan mengharumkan nama baik Ahlul Bait Indonesia responsif. Lima. Menjunjung tinggi persaudaraan. Mengamalkan nilai toleransi. Dan empati kepada sesama. Demi kebenaran dan kemanusiaan. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Yang saya hormati perwakilan dari DPP Ahlul Bait Indonesia, Bapak Sekjen Said Ali Ridha Hasegaf. Yang saya hormati unsur pimpinan dari DPW ABI Jatim yang hadir, para unsur pimpinan dari DPD Kabupaten, DPD ABI Kabupaten Malang dan juga Kota Malang,
yang hadir pada upacara hari ini. Yang saya hormati para pengurus ABI responsif, yang saya hormati para panitia, para instruktur, dan yang saya banggakan para peserta di Klatsar 1 ABI responsif. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama Ketua Dewan Pembina ABI responsif mengucapkan selamat kepada para siswa yang telah ikut serta dalam Klatsar 1 ABI responsif. Sebuah kegiatan yang alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sangat luar biasa. Tentu harapan kita semua adalah bahwa seluruh pengetahuan, seluruh skill, seluruh pengalaman yang telah diraih oleh adik-adik siswa akan berguna ketika insya Allah mereka menjadi para pegiat sosial dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di medan dan lapangan yang sebenarnya. Insya Allah setiap dari adik-adik siswa akan menjadi aktivis di lokasi-lokasi kebencanaan dalam rangka menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa manusia. Adik-adik sekalian, menjadi tenaga SAR, menjadi aktivis SAR adalah sesuatu yang sangat terpuji. Dalam logika Al-Quran disebutkan bahwa nilai menyelamatkan satu jiwa setara dengan menyelamatkan seluruh jiwa. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Menyelamatkan, menghidupkan satu jiwa setara dengan menyelamatkan seluruh jiwa. Betapa mulia pekerjaan seperti ini. Namun demikian, adik-adik sekalian, ketahuilah bahwa substansi kebaikan yang ada dalam kerja seperti SAR dan rescue sebenarnya juga ada dalam semua kebaikan yang bisa kita ikhtiarkan untuk sesama dalam bentuk apapun. Pertolongan, bantuan yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk pikiran, tenaga, uang, barang dan lainnya, juga memiliki substansi kebaikan yang sama. Bahkan kebaikan seperti itu ada dalam setiap perilaku dan tindakan kita. Ada dalam setiap senyum yang kita tunjukkan kepada seseorang dalam rangka menghiburnya. Ada dalam setiap doa yang kita panjatkan untuk kebaikan seseorang. Substansi kebaikan kepada sesama ada di mana-mana dan setiap dari kita berpeluang untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Namun demikian, adik-adik sekalian, ada dua hal yang harus menjadi perhatian kita. Ada dua hal yang harus menjadi kesadaran kita ketika kita hendak berbuat baik kepada siapapun. Ketika kita hendak menjadi aktivis dan pegiat sosial dalam rangka memberikan kebaikan kepada sesama. Dua hal tersebut adalah bahwa yang pertama, kebaikan harus kita berikan kepada orang tanpa syarat. Tanpa syarat. Artinya, ketika kita memberikan kebaikan kepada seseorang, tidak penting di depan kita keadaan orang tersebut. Apa latar belakang agamanya, apa latar belakang etnisnya, apa latar belakang budayanya. Kebaikan yang akan kita haturkan kepada sesama adalah kebaikan yang ansih, kebaikan yang clean and clear, kebaikan hanya untuk kebaikan tanpa melihat siapa penerimanya. Siapapun di antara umat manusia, mereka berhak mendapatkan kebaikan dari sisi kita, mengabaikan semua latar belakangnya.
Itulah apa yang ditegaskan oleh idola dan pemimpin kita, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, ketika beliau mengelompokkan manusia hanya dalam dua golongan dan tidak ada tiganya. Manusia hanya dua golongan. Kalau dia bukan saudara seagama, maka ia adalah sejawat dalam ciptaan. Artinya, baik saudara seagama maupun sejawat dalam ciptaan adalah orang-orang yang berhak menerima kebaikan dari kita. Adik-adik sekalian, kita insya Allah tergolong mereka yang meyakini ajaran yang sangat luhur dan mulia, ajaran yang mengatakan kepada kita bahwa panjatkan doamu untuk semua orang, berikan kebaikanmu untuk semua orang. Kita adalah pengikut ajaran yang mengajarkan kepada kita di bulan suci Ramadan, di saat-saat yang paling berharga di bulan suci Ramadan, setelah melaksanakan salat kita diajarkan untuk berdoa dengan mengatakan Allahumma aghni kulla faqir, Allahumma ashba' kulla ja'i. Ya Allah, kayakan semua yang miskin. Ya Allah, kenyangkan semua yang lapar. Artinya apa? Artinya doa kebaikan yang kita panjatkan untuk manusia mengabaikan latar belakang apapun yang mewarnai dan membentuk identitas seseorang. Apakah etnisnya, apakah golongannya, apakah agamanya, apakah budayanya. Itulah kenapa kita katakan bahwa kebaikan harus diberikan tanpa syarat. Ada yang luar biasa dari pelajaran yang diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun Baitullah. Setelah selesai, Ibrahim memanjatkan doa kepada Allah mengatakan, Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum. Ya Allah, jadikan tempat ini, jadikan negeri ini negeri yang aman, dan berikan anugerahmu, karuniamu berupa buah-buahan dan lainnya kepada yang beriman di antara mereka. Apa respon Allah Subhanahu wa taala di hadapan doa Nabi Allah Ibrahim yang meminta darinya untuk memberikan rizki kepada orang-orang yang beriman? Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim mengatakan, "Wa man kafara fa umatti'uhu qalilan." Ibrahim, tidak seperti yang engkau minta bahwa kebaikanku engkau batasi untuk mereka yang beriman. Wa man kafara, yang kafir, yang ingkar kepadaku pun akan aku berikan kebaikan kepadanya. Fa umatti'uhu qalilan. Selama di dunia dia berhak mendapatkan kebaikanku, kata Tuhan. Itulah teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, kita perlu camkan bahwa ketika kita berbuat kebaikan, abaikan semua latar belakang penerima kebaikan dari kita. Memang benar ada prinsip prioritas. Memang benar bahwa yang lebih dekat lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Namun prinsip prioritas, prinsip bahwa yang lebih dekat lebih berhak mendapatkan kebaikan bukan berarti menahan kita atau melarang kita untuk tidak berbuat baik kepada yang lebih jauh. Prinsip mendahulukan mereka yang dekat, prinsip mendahulukan mereka yang memiliki kesamaan-kesamaan dengan kita bukan berarti menyebabkan kita mengabaikan mereka yang tidak memiliki kedekatan. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita disatukan oleh Tuhan dalam makna, dalam lingkaran yang lebih luas, yaitu lingkaran kemanusiaan. Dialah Tuhan yang memuliakan setiap insan. Laqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan bani Adam. Setiap bani Adam, setiap putra Adam mulia di muka Tuhan, maka mereka harus mulia di hadapan kita. Dan semua kebaikan Tuhan diberikan kepada semua hambanya. Mengabaikan apakah yang beriman atau yang tidak beriman, maka kita pun ketika menyalurkan kebaikan dari sisi Tuhan, kita berikan kepada semua seperti yang ia kehendaki. Ini prinsip pertama, kebaikan tanpa syarat. Yang kedua, kebaikan yang insya Allah kita ikhtiarkan, yang akan adik-adik ikhtiarkan melalui abi responsif, adalah kebaikan yang tanpa pamrih, tanpa menghendaki imbalan dalam bentuk apapun. Bahkan pamrih
berupa keinginan bahwa penerima kebaikan menganggap kita sebagai orang atau sebagai kelompok atau sebagai organisasi atau sebagai partai atau sebagai pengikut mazhab yang baik sehingga mereka diharapkan bergabung dengan kita sama seperti kita. Itulah wujud pamrih yang sama yang terkadang terlupakan oleh kita ketika kita berbuat sesuatu. Kita punya keinginan dalam bentuk imbalan yang diberikan oleh si penerima. Ini juga wujud pamrih, sama seperti yang dilakukan oleh para misionaris yang mungkin dengan memberikan beberapa paket sembako menghendaki perubahan agama dari penerimanya. Sama seperti kelompok-kelompok politisi yang sering menaruh atribut-atribut di lokasi-lokasi bencana, sedikit berbuat namun ingin mendapatkan nama baik untuk kelompoknya dan untuk dirinya. Ini sesuatu yang juga harus kita sadari bahwa kita tidak melakukan hal itu dalam rangka sesuatu, dalam rangka imbalan yang kita terima. Ada kisah yang sangat edukatif yang diabadikan dalam Al-Quran ketika Hasan dan Husain, kedua cucu Rasulullah, mengalami sakit. Ibunda Fatimah dan ayahanda Ali bernazar, berpuasa apabila Allah mengkaruniakan kesembuhan kepada keduanya. Dan betul saja ketika keduanya sembuh, Ali bin Abi Thalib, Fatimah bersama Rasulullah juga melaksanakan apa yang mereka nazarkan. Mereka berpuasa selama 3 hari. Namun sejarah menyebutkan di hari pertama ketika mereka hendak berbuka dengan makanan apa adanya, dengan air dan mungkin sepotong roti, datang seorang yatim mengetuk pintu mereka, mengatakan, "Saya seorang yatim, bantulah saya." Dan keluarga tersebut menyerahkan semua yang mereka miliki kepada anak yatim yang meminta pertolongan. Dan mereka mencukupkan berbuka hanya dengan air. Kondisi serupa terjadi pada hari kedua. Berpuasa di hari kedua sesuai nazar mereka. Ketika itu datang seorang fakir, mengetuk pintu mereka, meminta bantuan, dan keluarga suci ini melakukan hal yang sama, memberikan semua yang mereka miliki kepada si fakir. Dan untuk kedua kalinya mereka hanya berbuka dengan seteguk air. Di hari ketiga terjadi peristiwa serupa. Kali ini yang datang adalah seorang tawanan perang, datang meminta pertolongan dari mereka. Keluarga Nabi untuk ketiga kalinya menyerahkan semua yang mereka miliki. Dan untuk hari ketiga mereka juga berbuka dengan seteguk air. Teman-teman sekalian, mungkin kisah ini sering kita dengar. Al-Quran mengabadikannya dalam surat Ad-Dahr, menyebut perbuatan mereka sebagai perbuatan yang mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Bahkan dalam situasi di mana mereka membutuhkan, mereka menyerahkan apa yang mereka miliki kepada orang lain yang juga membutuhkan. Namun ada satu poin yang seharusnya menarik perhatian kita semua, adik-adik sekalian. Memberi makanan kepada si yatim mungkin kita bisa pahami. Memberikan makanan kepada si fakir mungkin bisa kita pahami. Namun memberikan makanan kepada tawanan perang memiliki pesan yang sangat-sangat luhur dan dalam. Memberikan makanan kepada tawanan perang artinya kepada seseorang yang pastinya berbeda agama, yang pastinya sampai kemarin ia masih menghunus pedang untuk memerangi. Memberikan makanan kepada tawanan artinya memberikan makanan kepada orang yang sampai kemarin masih sebagai musuh. Entah hari ininya ia bertaubat atau tidak, masalah lain, tetapi status dia sebagai tawanan artinya sebagai orang yang pernah menghunus pedang, pernah memerangi, dan pernah memusuhi. Memberikan makanan, itu pun makanan, semua makanan yang mereka miliki diberikan kepada tawanan perang. Sekali lagi, tawanan perang artinya yang sampai kemarin menghunus pedang untuk memusuhi. Ini adalah tauladan agung dan luhur yang diberikan oleh keluarga Nabi untuk kita praktekkan. Mungkin kita tidak akan mampu
memberikan sesuatu kepada musuh kita, kepada orang yang katakan baru saja memerangi kita. Mungkin kita tidak akan mampu memberikan sesuatu yang kita sendiri membutuhkannya. Namun setidaknya kita harus mampu untuk menumbuh kembangkan jiwa dan spirit solidaritas, jiwa dan spirit empati. Setidaknya kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika orang lain merasakan kesulitan, tertimpa musibah, setidaknya perasaan ini harus ada pada kita, merasakan kesulitan yang sama, merasakan musibah yang sama. Syukur-syukur kita bisa berbuat sesuatu untuk meringankan bebannya. Syukur-syukur kita bisa berbuat sesuatu untuk menyelamatkannya. Itulah kenapa saya anggap penting dua hal ini harus menjadi ingatan kita terus menerus. Kita yang ingin menjadi aktivis sosial, kita yang ingin menjadi pegiat-pegiat kemasyarakatan, perlu kita ingat bahwa kebaikan kita tanpa syarat dan kebaikan kita juga tanpa pamrih. Adik-adik sekalian, kita semua terbedakan dari satu sama lain dengan berbagai latar belakang. Dengan latar belakang etnik kita, dengan latar belakang budaya kita, dengan latar belakang warna kulit kita. Bahkan setiap dari kita terbedakan dari yang lain dengan orang tua yang melahirkan kita. Tentu berbeda-beda. Kita terbedakan dari satu sama lain. Setiap insan terbedakan dari satu sama lain dengan banyak hal. Dengan banyak hal. Bisa jadi dengan agamanya, bisa jadi dengan budayanya, bisa jadi dengan warna kulitnya, bisa jadi dengan usianya, bisa jadi dengan orang tua yang melahirkannya. Namun ketahuilah, kita yang terbeda-bedakan tersebut dengan banyak hal, kita disatukan oleh Tuhan dalam kecenderungan, dalam keinginan, dalam fitrah yang sama, yaitu fitrah untuk menyempurna dengan berbuat baik kepada sesama. Ketahuilah, berbuat baik kepada sesama adalah bagian yang tidak terpisahkan dari fitrah suci kita. Oleh sebab itu, ketika kita berhimpun, ketika kita ikut serta dalam kegiatan Diklat SAR, dan insya Allah adik-adik semua akan bergabung dalam sebuah perkumpulan di bawah Abi Responsif, pada hakikatnya kita tengah menyatu dalam lingkaran yang Tuhan gariskan, menyatu dalam kemanusiaan, menyatu dalam kecenderungan, menyatu dalam fitrah, menyatu dalam sunnatullah, karena itulah sunnah Tuhan yang Ia tetapkan dan tidak akan pernah berubah. Adik-adik dengan bergabung ke Abi Responsif, pada hakikatnya mereka tengah bergabung ke sebuah arus yang akan lestari, yang akan langgeng, yang tidak akan pernah sia-sia. Apapun yang kalian ikhtiarkan untuk sesama manusia tidak akan pernah sia-sia. Kalian pasti akan mendapatkan imbalannya dari sisi Tuhan, entah di dunia atau di akhirat. Oleh sebab itu, saya sekali lagi atas nama Dewan Pembina Abi Responsif mengucapkan selamat kepada adik-adik yang alhamdulillah semua sukses mengikuti Diklat SAR ini. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada panitia, seluruh anggota panitia yang telah menanggung jerih payah untuk kegiatan ini, dan juga ucapan selamat kepada para instruktur yang menyisihkan waktu mereka untuk berbagi dengan pengalaman, berbagi dengan skill, berbagi dengan pengetahuan yang mereka miliki. Saya yakin kita akan terus bersama-sama dalam kemanusiaan kita. Kita akan terus bersama-sama di dunia dan di akhirat kelak di hadapan Tuhan, ketika kita tidak memiliki bekal ibadah kecuali apa yang mungkin kita ikhtiarkan berupa kebaikan kepada sesama manusia. Sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amanat selesai, pasukan disiapkan. Siap. Dan Pelepasan tanda peserta Diklat SAR 1 Abi Responsif.
Laporan. Lapor. Upacara selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Hak. Tegak. Hak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Hak. Seluruhnya siap. Gerak. Semangat pagi. Semangat pagi. Sikap sedia. Cek sound. Cek sound. Siap. Gerak. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Tunjukkan siapa kalian. Tahu siapa kami ini Abdi Responsif pasukan lalu kami terdepan dalam mengabdi. Abdi Responsif siap terusik militan. Abdi Responsif siap terusik militan. Abdi Responsif siap terusik militan.